Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Rindi Astri Ramadhani. Kali ini aku akan membahas mengenai money laundry atau pencucian uang. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu money laundry? Kalau belum tahu, simak penjelasan berikut ya. Jadi guys, yang dimaksud dari pencucian uang itu adalah proses di mana para pelakunya berupaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana atau sumber ilegal menjadi tampak seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Tahap pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui 3 tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu penempatan atau placement. Pencuci uang biasanya melakukan upaya menempatkan hasil dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Yang kedua yaitu pemisahan atau layering, merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan. Pada tahap ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Dan yang ketiga yaitu penggabungan atau integration, merupakan upaya menggunakan atau memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan atau dilakukan pelapisan kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang legal, bisa dalam bentuk pembelian aset atau mendirikan usaha. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum. Selanjutnya, tipologi pencucian uang. Tipologi pencucian uang merujuk pada berbagai variasi teknik dan metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang. Berikut ini adalah beberapa tipologi pencucian uang. Yang pertama yaitu structuring atau smurfing, yaitu metode memecah-mecah transaksi dalam jumlah besar ke dalam nilai transaksi yang lebih kecil untuk menghindari kecurigaan dan kewajiban pelaporan ke PPATK. Pemecahan transaksi dilakukan melalui banyak rekening atau structuring, atau distorkan oleh banyak pihak atau smurfing. Yang kedua yaitu menggunakan offshore banking. Offshore banking secara sederhana adalah penggunaan jasa perbankan di yurisdiksi asing di luar negara tempat seseorang berdomisili. Offshore banking sering digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan, antara lain karena kemudahan membuka rekening bagi warga negara asing, serta penerapan keberhasilan nasabah yang ketat. Yang ketiga yaitu penggunaan perusahaan cangkang atau shell companies. Shell companies adalah perusahaan fiktif yang didirikan dengan tujuan sebagai sarana pencucian uang. Perusahaan ini menampung dana hasil kejahatan dan membuat transaksi tersebut terlihat seperti transaksi bisnis legal dengan menggunakan dokumen dan pencatatan keuangan palsu. Dan yang terakhir yaitu investasi dalam bisnis legal atau mingling. Mengintegrasikan hasil kejahatan dalam sistem ekonomi seringkali dilakukan dengan melakukan investasi dalam bisnis legal, terutama bisnis yang banyak menggunakan uang tunai, seperti minimarket dan SPBU. Hal tersebut memungkinkan terjadinya percampuran antara dana ilegal dan dana legal atau mingling.
sehingga asal-usul dana semakin sulit untuk diidentifikasi. Kemudian apa sih dampak dari pencucian uang? Pencucian uang dapat mengakibatkan tingginya angka kriminalitas dan juga dampak negatif terhadap integritas sistem keuangan negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai money laundry atau pencucian uang. See you di next video guys.